Assalamualaikum Pak Tony ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Selamat siang. Iya, ini hari ini seperti rencana kemarin kan Bapak mengadakan pembelajaran bersama. Di kelas berapa Pak hari ini Pak? Hari ini jam ke-7 di kelas 7. Oh di 7A ya, di kelas 7A Pak ya. 7A hari ini rencananya materi apa Pak yang mau disampaikan? Materi yang disampaikan adalah tentang salat Jumat. Tentang sholat Jumat. Tentang salat Jumat. Jadi itu mencakup dari pengertiannya sampai kepada hikmah pelaksanaan salat Iya, Jumat. iya, iya. Termasuk rukun-rukun dan syarat-syarat. Iya. Berarti nanti saat pembelajaran kira-kira apa Pak tujuan yang ingin dicapai atau siswanya dilakukan seperti apa setelah mengikuti pembelajaran Bapak nanti? Setelah pembelajaran nanti siswa diharapkan dia itu akan mengerti pengertian salat Jumat, bacaan salat Jumat, kemudian syarat-syarat salat Jumat, rukun salat Jumat, dan kemudian dia dapat mengerti tentang syarat dan rukun khutbah. Oh iya. Jadi itu tujuan pembelajaran hari ini Pak ya? Iya, iya. Ya, ini tujuan pembelajaran hari ini adalah bagaimana siswa bisa melaksanakan sholat Jumat dengan baik. Ya, itu tujuan pembelajarannya. Nah, kemudian untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut Pak, kira-kira beberapa aspek yang perlu dikembangkan untuk murid ini apa nih yang Bapak harapkan nanti bisa berkembang dari muridnya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dicanangkan tadi Pak? Yang pertama, sebelum kita mencapai pengembangan tujuan itu, ini untuk siswa dulu itu siswanya itu harus bersemangat untuk melaksanakan salat Jumat dulu. Jadi kita Ya, betul. memberikan motivasi dan mencegah siswa itu dalam media melaksanakan salat Jumat itu pelaksanaannya nanti dia bermain-main atau menjadikan salatnya itu tidak sah Pak. Jadi supaya mereka itu benar-benar melaksanakan salat sesuai dengan ajaran agama Islam. Ketentuannya gitu Pak ya. Ketentuannya benar ya. Itu yang kedua Pak ya. Ya mungkin ada lagi aspek lain yang dikembangkan selain teknik sholat Jumat dan tidak main-main, mungkin bagian hal lain mungkin bacaannya atau apa gitu. Bacaannya memang ada. Itu dia tentang itu tentang bacaan-bacaan sebelumnya sebelum dia berangkat itu. Sebelum berangkat dia harus melaksanakan misalnya mandi. Sunnahnya Pak ya. Sunnah-sunnahnya aja. Sunnah-sunnah dari Jumatnya ya betul. Jadi melaksanakan membersihkan jadi itu yang diadakan dulu di motivasi begitu. Terus seterusnya mereka setelah itu juga mereka menguasai tentang cara khutbah Jumat, meskipun mereka tidak menjadi pelaksana khutbah Jumat, tetapi dia akan mengerti bahwa salat Jumat itu ini sesuatu hal yang harus dikerjakan oleh khatib dalam pelaksanaan salat Jumat itu, sehingga mereka mengerti bahwa ini adalah rukun, ini adalah wajib, ini adalah sunnah, sehingga mereka tahu bahwa suatu khutbah itu dinyatakan sah atau tidak. Mereka akan mengerti itu. Ada mengerti syarat rukunnya, tahu tertibnya gitu Pak ya. Jadi semuanya itu akan digali dari anak itu. Nah, kemudian saat melaksanakan nanti Pak, rencananya kan nanti ini jam ke-7 Pak ya, untuk merencanakan pelaksanaan materi setelah sholat Jumat. Nah, kira-kira untuk mencapai baik aspek pengembangan siswa maupun tujuan pembelajaran tadi yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira strategi apa nih yang mau Bapak terapkan nanti supaya anak-anak ini, wah gini loh ternyata enak nih. Gitu. Jadi rencananya kita akan siswa akan dikondisikan seperti mereka melaksanakan salat Jumat. Oh ya. Jadi ada satu orang yang membaca khutbah, ada seorang yang menjadi muadzin dan lain-lain. Berarti seperti simulasi itu Pak ya? Simulasi, tetapi secara minimal saja, tidak secara penuh. Iya. Karena kan syaratnya itu paling tidak 40 orang. Iya. Jadi ini secara
kecil-kecilan saja. Iya, apalagi dalam kelas ini kan ada putra putri Pak ya. Jadi akan diadakan simulasi sholat Jumat secara minimal gitu. Ya, itu yang strategi akan Bapak lakukan untuk melakukan pembelajaran siang ini. Siangnya rencana itu nanti jam ke-7 atau jam berapa tuh Pak? Ini sebenarnya kalau untuk melaksanakan itu harusnya itu 3 kali pertemuan Pak itu. Iya. Jadi untuk yang pertama ini saja untuk kelas 7A karena jam terakhir ya betul sekali. satu jam pelajaran saja, maka ini hanya menerangkan tentang ketentuan salat Jumat saja. Ini apa syarat-syaratnya dan syarat rukunnya dan hal-hal yang perlu dilakukan sebelum melaksanakan salat Jumat. Oh iya. Betul. Ya Pak Tom ya, terima kasih. Mudah-mudahan nanti apa yang direncanakan strateginya bisa berjalan dengan lancar, nanti dilaksanakan dalam kelas sesuai strategi yang sudah Bapak rencanakan tadi, dan mudah-mudahan ini berhasil mengembangkan aspek pengembangan potensi diri pada siswa. Ya. Nanti silakan Pak setelah istirahat Mbak, ini kita jam istirahat ya. Setelah jam istirahat nanti bisa dilaksanakan pembelajarannya sesuai dengan tujuan pembelajaran dan rencananya yang. Terima kasih Pak atas waktunya. Silakan nanti dilakukan. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mengabsen dulu. Oke, angkat tangannya dan bilang hadir ya. Angkat tangan sebelah kanan. Ya, sebelah kanan. Ini ya. Oke. Abdul Haris. Hadir. Ahmad Lusairi. Ada. Ahmad. J. Ahmad Yuda. Ada. Hadir. Yuda hadir. Hadir. Habibah. Hadir. Azrina Jairin. Muhammad Dailami. Hadir. Maria Ulfa. Hadir. Muhammad Afif. Muhammad Bakir Akhir. Muhammad Fikri Ibrahim. Hadir. Muhammad Luri Wardana. Hadir. Muhammad Nur. Nur. Izin. Oh ya. Muhammad Rafi. Hadir. Hadir. Muhammad Rizky Padilla. Hadir. Muhammad Rizky Huda. Hadir. Muhammad Solihun. Hadir. Siapa? Salahuddin. Muhammad Sadan Ridani. Hadir. Sadan Ridani. Danila. Muhammad Sahri Ramadan. Hadir. Hadir. Muhammad Zaini. Hadir. Hadir. Nadia Asyifa. Hadir. Nur Asyifa. Hadir. Nur Latifah. Hadir. Hadir. Oke. Nur Sila Maulidah Hapsari. Hadir. Oke. Syarifah. Siti Wirara Ada juga. Hadir. Siti Mariatul. Mariatul tetap Maria. Radia ada ya. Siti Rahma. Hadir. Jadi, oke. Sekarang hari ini kita akan mengulang dan mempelajari tentang salat Jumat. Buka bukunya halaman 129. Halaman 129. 129 ya? Satu berapa? 131. Halaman 127. Sekarang kita tanyakan dulu kepada yang laki-laki, berapa jumlah rakaat dalam seminggu untuk laki-laki berapa? Ayo, sudah ingat? Berapa?
dalam seminggu sehari semalam berapa? Berapa? 17. Berarti kalau seminggu dikali 17 kali 3 100. Hitung Pak? Ya, 17 kali 7. Guru matematikanya siapa? 119. 119. Berarti 119 untuk wanita. Laki-laki. Sama? Sama Pak ada? Sama ada? Laki-laki. Kenapa ada sama? Ada salat Jumat. Berarti salat Jumat itu dihitung hanya 2 waktunya. Berarti untuk laki-laki 117 karena kurang salat Jumat 2. Kemudian untuk perempuan 119. Bisa hitung tuh guru matematikanya siapa? Siapa guru matematikanya? Ini. Sekarang kita dulu pernah sembahyang Jumat untuk laki-lakinya yang nggak pernah sama sekali sembahyang Jumat angkat tangan. Yang pernah sembahyang Jumat angkat tangan. Sudah ini biasa. Terus perempuan yang pernah salat Jumat angkat tangan. Ada. Yang tidak pernah salat Jumat angkat tangan. Nah, semua tidak pernah. Nah, yang sebenarnya salat Jumat itu bagi perempuan juga boleh untuk ikut salat Jumat. Tetapi untuk daerah kita itu tidak terbiasa. Ya, tidak terbiasa. Untuk daerah-daerah kota misalnya di Banjarmasin itu di daerah dilaksanakan di Sadilan tadi itu perempuannya banyak ikut salat Jumat di sana. Di Masjid Al-Rahman juga dan lain-lain. Tapi untuk daerah kita Kabupaten Tapin itu tidak dilaksanakan untuk perempuan. Tapi perempuan juga wajib tahu. Kenapa jadi wajib tahu? Karena ibu perempuan adalah calon daripada ibu-ibu untuk mendidik calon ibu lah. Anda pernah belajar? Aina. Jadi untuk perempuan ini wajib juga tahu karena pengetahuan itu tidak ada salahnya. Kemudian juga untuk sebagai ibu itu adalah madrasah pertama. Madrasah pertama itu artinya adalah akan mendidik putra putrinya yang laki-laki untuk melaksanakan salat Jumat. Ketentuan salat Jumat itu ada macam-macam, tetapi yang terpenting dulu sebelum kita berangkat salat Jumat itu ada ketentuannya. Ada yang sunat yang harus dilaksanakan. Coba buka halaman 129. 129. Ada? Yaitu sunah-sunah yang berkaitan dengan salat Jumat. Yang pertama apa, Zelina? Ada tulisannya, ada Zelina. Ada enggak? Yang baca. Satu, mandi terlebih dahulu sebelum pergi ke masjid. Apa? Mandi. Lagian itu mandi lah bila sebelum salat Jumat. Mandi. Sempat kada mandi? Sempat kada? Masa jelas? Beli di sekolahan jam 12. Ini mana beli kan? Jam sampai sama aja beli di sekolahan pacul sepatu, pacul campur ke sumur. Beli ke sumur. Nah, jadi mandi itu mandi sunat, seperti juga mandinya tata caranya seperti tata cara mandi wajib, sama aja. Dapat niatnya yang berbeda. Niatnya kalau dilepaskan dalam bahasa Indonesia sahajapun mandi untuk
sunat Jumat karena Allah Ta'ala. Itu kan bisa diucapkan di dalam muntung itu, kalau usah di muntung mengucapkannya, tetapi hanya dilaksanakan di hati. Karena niat itu letaknya di hati. Nah, gimana? Letak niat di mana? Di hati. Di hati. Hati-hati dengan hati. Karena bisa menyakiti hati. mencari perhatian. Hati-hati jangan. Yang kedua apa? Nah, memakai pakaian yang paling bagus. Yang paling bagus itu artinya adalah memakai pakaian yang paling bagus di antara pakaian-pakaian kita. Ada mesti baru, baru hanyar, ada mesti. Walaupun mau asal hanyar bila bunga kita bila mama tuh orang baju. Ada. Yang penting adalah bersih. Bersih dalam artian suci dari hadas dan najis. Suci dari hadas dan najis, dan juga adalah yang terbaik itu berwarna apa? Putih. Warna putih. Boleh berbelang-belang? Boleh nggak berbelang-belang masjid? Boleh saja, tapi yang dianjurkan adalah putih. Nah, yang berikutnya apa yang ketiga? Dene apa tadi? Baca deh. Memakai wangi-wangian. Sudah mandi lah, masjid lah. Sudah mandi, belum apa? Mantap kalau biar lingkungan tamu di kita itu percaya diri gue. Ini mana ada mandi, mana ada kaos kaki, kaos kaki masih berbau naga. Dan tambah mentu hak, tagar mentu hak nih. Pertama tagar mentu hak, lalu jalan tagar mentu hak. Anak orang tuh masjid tuh, jam ada di sini apa nanti kayak ini. Dari dengan kayak apa hendak membawa anakku ke surga kalau kayak ini nah. Baik. Ke surga. Secara laki itu dicari adalah membawa ke surga, jangan membawa ke neraka. Yang keempat, nah apa? Siapa orang itu kau ingat benar? Din sedunia apa deh? Anggaman deh. Memotong kuku. Memotong kuku, menggunting kumis, menyisir rambut. Jadi yang dipotong kuku bukan rambut lah maksudnya lah. Ini potong nih kuku, nah dipotong ini hadapi. Jadi orang Islam itu pada mau panjang kukunya sampai yang soalnya setiap hari Jumat itu dipotong handap-handap jangan pada saling anuan. Minggu berpanjang pulang seminggu panjang pulang pamernya kayak halang. Nah, kayak halang, kayak mak lampir, kamu bisa main mak lampir lah. Biasa. Yang berikutnya itu nomor di muka pada Deni atau pada Desa berdengarnya Alisa kamu kan? Menyegerakan pergi ke masjid. Salat Jumat. Nah itu artinya berangkat itu menghadap ke masjid balakas-lakas. Jangan boleh lambat ini. Masjidnya bersama ada orang kamat kita jadi masjidnya ada sawah atau berbeda buka. Hadap ke masjid dan yang ke masjid itu mau kira-kira jam 12:05 misalnya. Ini setengah 12 sudah siap nih. Itu nanti debat kita lihat itu kai-kai itu sidin sawah benar ke masjid. Nah itu jadi contoh toh
Jadi contoh nang turah-turah aja bersama bener sih di masjid kita nak anu neng mereka yang anu berapa yang anu neng aku anu itu juga harus juga mencontoh siswa itu mencontoh KAI itu nanti satu nonsia ini mahanya bahkan dari jam 7 tuh sudah siap-siap satu di sini malu kayaknya jalannya terlimbah jalan sujud sama sini mandi sini surga di sini mana-mana di endang di kursi tamu surga dan kopiah ini tapi ini selawat takut ini sudah siapa sini tuh jam 7 loh jadi pasti karena berangkat jam 10 itu sudah siap mandi sudah itu menang ininya dalam airnya tidak ditinggalkan ini menang dalam ditinggalkan ini kuning ini menyatakan berikutnya yang ke berapa? Apa? Yang ke berapa? 6 sudah. 16. Apa yang ke-6? Nih sebenarnya. Yang ke-6. Tidak benar. Nah, 5 aja mah 6 dia. Baca anak-anak. Udah sekarang mudanya udah tahu tuh. Salat tahiyatul masjid. Nah, ini Menghormati masjid. jadi melaksanakan salat tahiyatul masjid. Tahun ini. Kayak di masjid itu kita kan salat tahiyatul masjid ini tidak boleh di rumah. Ngomong salat tahiyatul masjid dulu di rumah. Hanya itulah ada salat tahiyatul masjid dilaksanakan di masjid, kayak datang ke masjidnya. Ini harus sholat berarti ke masjid itu ada belikan dong. Apabila orang mau udah kita kali sembahyang kan. Nah jadi pas orang mau khutbah, tukang khatibnya belum naik ke atas. Jadi sudah datang kita itu kalau perlu orang-orang ini belum datang kita berdahulu di kaum situ sampai yang tahiyatul masjid berapa rakaat? 2. Tahiyatul masjid itu berapa rakaat? 2 rakaat. Imaman kan ada? Ada imaman? Ada. Siapa imamnya menjadi imamnya? Seorang. Seorang aja. Ya. Jadi seorang aja di imaman. Yang ke-7 Abina. Semina Abina kalau namanya? Rara. Rara ada Abina namanya? Sik. Ayo sik. Nah, membaca Quran berarti sebelum salat Jumat itu kita beramal dulu. Beramal hari Jumat sekali itu beramal daripada mainan. Kalau setiap hari main apa-apa Pak? Jangan juga membawa HP ke masjid berdahulu. Mainnya main game soalnya nggak boleh baca Quran. Kalau ada Quran baca HP. HP yang ada Qurannya. Jadi HP itu adalah teknologi yang tidak negatif, tidak positif. Kalau kita menggunakannya untuk hal-hal positif, jadi positif. Ya. Kalau kita gunakan untuk main FF, untuk main film yang ada karuan, untuk melihat TikTok yang joget-joget itu jadi negatif. Nah, orang bilang di TikTok tuh nggak itu. Nah, itu jadi HP-nya itu harus diisi aplikasi Quran supaya nyaman kalau menghafal. Kalau misalnya ada zikir pagi sore ada di situ di Quran.
Zikir pagi sore, setiap pagi dan sore dibacain juga. Ini dibacain juga. Bagi zikir pagi sorenya adalah bacalah. Tersempat ya. Soalnya bangunnya melandau. Zikir pagi sore yang misalnya harus membaca ayat kursi, kemudian Fatihah 3 kali, Al-Fatihah 3 kali, Alhamdulillah 3 kali, dan doa-doa yang lain dibaca itu supaya sebagai pelindung diri. Dan sangat bagus sekali pada hari Jumat itu membaca surah apa? Al-Waqiah. Oke, itu kalau belum hafal. Aina bagian bila ada surah yang hafal surah Waqiah hadiahnya 100.000. Ambil wajah wakil kepala sekolah. Hadiahnya lah. Hadiahnya 100.000 bila hafal Waqiah. Apa ya? Yang mana gitu? Jawab Waqiah 30 ayat aja. Apa mesantren hafal semua tak? Sampai memang sampai habis. Harap sembuh ambil aja wadah wakil kepala sekolah. Dari level 50 jadi 150. Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju lah. Apa kalau sesudah puasa hafal Bapak tes? Oke lah. Berarti 34 Gimana betul aja? Wakil kepala sekolah kaya. Hanya Bapak tes ini saudara apa saya wakilnya ya? Tambah 50 Bapak. Tidak boleh melebihi wakil kepala sekolah, apalagi melebihi kepala sekolah. Tidak boleh. Yang berikutnya nomor 8. Apa nomor 8? Jadi sudah. Sudah 8. Memperbanyak doa dan salawat atas Nabi Muhammad SAW. Doa. Memperbanyak doa dan salawat atas Nabi Muhammad SAW. Nah, bagus sekali. Hari Jumat itu hari untuk bersalawat. Jadi salawatnya itu kalau setiap hari itu Bismillahirrahmanirrahim. Seribu. Tiap pagi 1000. Salawat bisa lah. Kalau itu bukan saja yang kita bertarbang untuk terbang aja. Itu salawat nama Allah dan banyak-banyak berdoa. Banyak-banyak berdoa. Apa doanya? Doa itu adalah sesuatu yang kita inginkan Allah lakukan terhadap kita. Dia apa aja minta? Minta jodoh yang amin. Amin. Minta misalnya kecerdasan otak. Nah, minta itu. Jadi apa saja minta pada Jumat itu ketika sudah datang dengan salat 2 rakaat kemudian membaca Al-Quran, minta doa apa saja. Doakan supaya kalian itu minta apa saja, karena kita ini sebagai manusia ya, sebagai manusia itu dilahirkan di dunia ini tidak terlepas dari segala permasalahan. Nah, hidupnya ini semasa sampai permasalahan itu kadang-kadang tidak dapat digabung sendiri. Kalau tidak ada teman curhat, habis dan mama ada. Mama ada tempat bersandar tidak ada. Jadi kalau sudah habis tempat bersandar,
tidak ada tempat habis tempat bersandar, tempat untuk duduk, masih ada sajadah tempat bersujud. Ya, kalau tidak ada tempat bersandar, habis tempat bersandar masih ada sajadah untuk tempat bersujud. Bersujud itu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa sini paham tentang hal-hal yang perlu dilakukan ketika hari Jumat. Paham? Yang nyaring paham? Boleh Bapak tes? Boleh Bapak tanyakan lagi? Ya, seterusnya kita teruskan dengan ketentuan salat Jumat kembali ke halaman 127. Tadi 129 sih, 127 ketentuan salat Jumat. Yang pertama, syarat wajib salat Jumat. Syarat wajib salat Jumat ini artinya apabila syaratnya ini, jumlahnya berapa itu? Berapa jumlahnya? Syarat wajib itu 6. Yang 6 itu tidak terpenuhi, maka tidak wajib salat Jumat. Aduh, salah semuanya juga bukan ada di namanya. Yang pertama A, apa? Satu itu kemarin yang bilang. Jadi yang pertama apa jadi? Islam. Yang Islam? Insya Allah Islam. Insya Allah Masih Islam jadilah. Mudah-mudahan sampai akhir ayat tetap berkeadaan Islam. Apabila tidak Islam tidak Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, itu lain-lain sebagainya yang Islam itu tidak wajib salat Jumat. Tidak pernah mewajibkan orang lain. Nah, itu tidak wajib salat Jumat. Yang kedua apa? Pada Maryam Islam apa lagi? Balik. Apa itu balik? Balik apa jadi? Batas ke atas, kepala ke bawah. Itu balik lah. Naik. Balik itu apa? Apa? Dewasa. Awal dewasa itu balik. Sudah sekali balik itu terus saja balik. Balik itu artinya adalah seseorang yang sudah sampai umur yang dikenai kewajiban syariah. Kewajiban syariah. Artinya apabila tidak melaksanakan kewajiban, maka dia berdosa. Apabila melaksanakan kewajiban berarti berpahala. Apabila tidak melaksanakan kewajiban, apabila melanggar larangan berarti berdosa. Apabila tidak melaksanakan larangan, tidak melaksanakan larangan. Larang dalam agama Islam itu apa saja? Misalnya larangan Islam itu ada kan ada larangan dalam Islam itu ada, tapi disambut contohnya aja satu maning. Satu apa tadi Cina? Maling. Boleh lain pada maling, Mak? Maling. Panyuntan. Yang ketiga, Mak. Maju bersekolah. Yang pertama tadi Islam, yang kedua adalah balik. Yang keempat, ketiga yang ketiga.
Satu Islam, ketiga satu Islam, ketiga satu Islam, dua balik, ketiga mana orang Indonesia juga? Orang gila, orang mabuk, orang ada terasa, orang hidup itu semua kita wajib sangat berubah. Karena tidak memenuhi syarat. Pada bakar. Ya, jadi kemudian apabila di pasar-pasar yang telah menemui orang yang tidak syarat Jumat, itu ada kemungkinan dia ada orang mendigit orang dalam gangguan jiwa dan bisa betul dia orang dalam gangguan jiwa. Baik, yang berikutnya adalah laki-laki, yang kelima sehat, yang keenam adalah menetap. Yang menetap itu ada usaha sembahyang. Langsung saja kita bergenap di Padang. Di Padang itu di Gadang kita mengerjakan bersama. Jadi misalnya tidak ada menetap di situ, biarpun orangnya melebihi 40, orangnya berada 100, tetapi kita pada menetap di sana, maka itu tidak usah melaksanakan Jumat karena tidak memenuhi syarat. Nah, itulah pelajaran kita hari ini, yaitu tentang ketentuan salat Jumat, dan sebelumnya tadi adalah tentang sunnah sebelum salat Jumat. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian bisa pulang, sebelumnya kita berdoa bersama. Perhatikan dulu bukunya, dan ada pengertian lain selain berdoa. Angkat tangannya, kita berdoa bersama-sama. Angkat tangannya, menghadap ke yang lain tenang, tidak ada pekerjaan lain selain berdoa. 1, 2, 3. Untuk perempuannya silakan berbaring tapi tidak usah bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak? Semangat kali ya. Iya. Alhamdulillah sudah selesai. Pertama untuk salat Jumat. Nanti lanjutannya di pertemuan kedua, ketiga ya. Setelah bulan puasa tahun 2020. Kita mudah-mudahan ini terlaksana. Amin. Sudah. Ya, teman-teman tadi sudah selesai pembelajarannya ya. Ya. Nanti dalam pembelajaran selesai dengan baik ada dua aspek yang tadi Pak ya. Pembelajaran ini yang tercover tadi. Nah, kemudian yang berikutnya Pak, dan berikutnya setelah pembelajaran tadi Pak,
Ini menurut Bapak nih, artinya dari tadi yang perencanaan untuk aspek pengembangan murid, ini kan ada beberapa pertemuan murid, ada 2 tadi ya, tentang sunat-sunat salat Jumat dan salat wajib salat Jumat yang merencanakan pengembangan tadi. Sudah tercapai semuanya dalam proses pembelajaran? Ternyata dalam proses pembelajaran tadi yang kita rencanakan ada 4 aspek. Ternyata waktunya tidak cukup, jadi hanya 2 yang bisa disampaikan. 2 yang muncul Pak ya. Jadi mereka siswa diajarkan, disampaikan tentang sunah-sunah sebelum salat Jumat, yang dilaksanakan seharusnya sebelum melaksanakan salat Jumat, dan tentang syarat wajib salat Jumat. Mungkin terlalu banyak apresiasi, jadi belum tercapai yang 2-nya. Dan yang 2 nanti pertemuan berikutnya nanti siswa ya. Untuk tercapaian aspek tadi Pak ya. Dari 4 2 ini sudah bagus lah gitu ya. Karena memang hari ini kebetulan jadwal Bapak kan cuma 1 jam pelajaran ya. 1 jam pelajaran ya. Kemudian ini Pak, apa namanya, mengenai tadi aspek yang sudah dikembangkan, belum ada aspek yang belum ya pada pertemuan hari ini, rencananya tindak lanjutnya seperti apa nanti ke depan Untuk yang 2 Pak. untuk yang 2 dan yang kedua sampai dengan tadi rencana ada simulasi segala pertandingan. Untuk yang kedua itu karena terhalang dengan puasa, Ramadan, maka kita laksanakan pada pertemuan berikutnya pada bulan April, bulan April tahun 23 Pak ya. 2023, dan itu kita lanjutkan tentang syarat sah salat Jumat dan tentang khotbah Jumat. Oh iya. Tentang khotbah Jumat nanti setelah pada materi khotbah Jumatnya selesai, kita coba anak-anak itu melaksanakan simulasi salat Jumat sesuai dengan ketentuan yang berlaku di daerahnya. Jadi tidak mesti sesuai dengan yang misalnya Masa tertentu misalnya masa tertentu, tapi ini sesuai dengan lingkungan sekitar. Iya. Oke Pak. Kemudian kira itu menurut Bapak ada tidak tuh hambatan atau kendala yang ini mungkin akan ditemui nanti di dalam proses penyampaian, baik itu mengenai kriteria bagaimana wajib salat Jumat ataupun mengenai simulasi yang dilaksanakan, adakah kemungkinan kendala apa misalnya yang ditemui mungkin dengan masyarakat dan sebagainya? Kelihatannya sebenarnya materi salat Jumat ini bagi anak-anak ini materi yang mudah, karena ini mereka sudah laksanakan setiap minggu. Iya Pak ya, setiap hari. Jadi untuk pelaksanaannya kemungkinan yang menjadi masalah itu benar sedikit tidak ada perbedaan juga. Kemudian mereka juga tidak punya teks khotbahnya. Jadi kita bawakan teks khotbahnya. Oh, ada rencananya gitu ya. Iya. Kemudian dia menilai atau mencari ini yang dimaksud dengan salat itu yang ini, yang dimaksud dengan puji-pujian ini begini atau lain-lain sebagainya. Yang ini Qurannya, ini sesuai dengan rukun khutbah itu. Jadi dia mencari mana yang ketika pelaksanaan simulasi salat Jumat, mereka memilih yang ini, yang mana tadi yang mana ini puji-pujiannya, gimana punya salatnya, mana doanya, mana Quran, dan disesuaikan dengan keadaan pada waktu itu. Iya. Berarti itu termasuk rencana ke depan Pak ya. Rencana ke depan seperti Bapak merencanakan nanti kalau yang saya tangkap tadi Pak ya, kita nanti membawakan teks khotbahnya, kemudian mana yang bagian dari sholawat, mana pujiannya, sehingga nanti anak-anak bisa mempraktekkan dan simulasi Pak ya. Kemudian dengan itu Pak, dengan rencana ke depan seperti itu kan bagus sekali nih. Ini kira-kira menurut Bapak ini ukuran keberhasilan seperti apa nih? Artinya seorang murid atau siswa ini dikatakan berhasil menguasai aspek, mengembangkan aspek tentang salat Jumat tadi saat dia seperti apa gitu, dia mampu seperti apa gitu ya. Yang diukur nantinya. Untuk pelaksanaan salat Jumat itu sebenarnya
yang keberhasilannya itu adalah ketika mereka itu dapat melaksanakan salat Jumat dalam artian melaksanakan kewajiban sehari. Tetapi dalam Itu idealnya, Pak, ya? simulasinya itu ini mereka dapat menilai simulasinya itu tadi, dapat memilih dan memilah mana ini syarat, mana rukun, mana syarat khutbah, mana rukun khutbah, dan mereka tuh dapat menentukan salat Jumat yang mana yang baik sesuai dengan syariat. Iya. Udah Pak, jadi kemudian kalau kita hubungkan dengan ideal sih Pak ya, artinya kalau menurut Bapak selaku guru PAI, ini sebenarnya untuk materi yang bersangkutan tentang sholat Jumat ini idealnya itu seperti apa sih murid-murid ini? Menurut Bapak yang idealnya itu seperti apa murid-murid ini untuk tentang sholat Jumat ini? Dia menguasai aspek dan sebagainya. Yang Idealnya mengajarnya atau idealnya penguasaan siswanya gitu. Siswanya. Idealnya siswa itu adalah menguasai semua ketentuan salat Jumat. Ketentuan salat Jumat dan idealnya dapat melaksanakan. Nah, ini yang lebih penting Pak ya. Iya. Dan melaksanakan salat Jumat di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu yang jauh lebih penting Pak. Aplikasi itu Pak ya. Aplikasi dari materi yang diperoleh ya. Karena aplikasi ini untuk pelaksanaan kewajibannya gitu. Jadi idealnya begitu kan. Nah, sekarang kalau kita ukur dengan angka. Kalau kita bilang yang ideal itu dia menguasai materinya, kemudian dia itu melaksanakan sholat Jumatnya, jadi kita taruhlah angka 10 misalnya, dia yang menguasai kemudian sholat iya, melaksanakan apalagi itu iya juga. Gitu. Kira-kira untuk saat ini murid-murid Bapak ini ada di level berapa sih kalau misal kita katakan dari 1 sampai 10 misalnya. Artinya 1 ini yang dia tidak pernah sama sekali lah, tidak sama sekali gitu. 10 ini yang paling sempurna, yang paling dia yang ideal tadi. Kira-kira untuk ada sekarang mereka ini sebenarnya karena salat Jumat mereka telah laksanakan, ini paling tidak mereka di angka 7 lah. Angka 7. Di angka 7. Iya, sekitar 7 Pak ya. Sekitar 7 mereka itu. Ya, meskipun belum dia menguasai benar, Tapi mereka sudah melaksanakan. Iya. Walaupun misalnya mereka tidak tahu mana rukun, yang mana wajib, yang mana syarat, mereka tidak tahu. Iya. Tapi karena mereka melaksanakan, saya kira mereka mudah saja. Iya. Mereka kelihatannya menguasai. Nah, sehubungan dengan itu Pak, ini kan pada level 7 gitu ya, artinya dia melaksanakan cuma belum menguasai sepenuhnya. Kira-kira ada tidak nih strategi atau semacam solusi lah ini, strategi apa yang Bapak terapkan supaya anak-anak ini lebih tertarik nantinya akan mencapai ya setidaknya 8-9 gitu kan, belum ke 10 mungkin kan gitu. Apa nih yang membuat mereka sudah tertarik gitu maksudnya? Tertarik melaksanakan salat Jumat. Iya. Sebenarnya mereka sudah tertarik melaksanakan Jumat ini sebenarnya mereka, tapi untuk melaksanakan ini sesuai apa yang tadi sebagai sunat-sunat idealnya itu mereka itu harus belajar sungguh-sungguh di kelas, kemudian diaplikasikan di rumah. Atau mungkin perlu tidak Pak ini misalnya ada relasi dengan orang tuanya, misalnya orang tuanya ikut membackup atau bagaimana supaya anaknya ini rajin sholat Jumat dan sebagainya begitu. Itu sebenarnya sangat perlu itu. Perlu Pak ya, misalnya Pak ya. Artinya kerjasama itu Pak ya. Iya. Dukungan gitu, betul dukungan. Sudah dalam suatu kelas saya tanya itu mereka untuk melaksanakan salat, bagaimana mereka dapat melaksanakan salat kalau mereka itu orang tua mereka dan salat. Jadi ada beberapa siswa yang orang tuanya sendiri tidak melaksanakan salat. Jadi ini juga berhubungan dengan berkaitan dengan pelaksanaan salat Jumat. Kalau mereka tidak salat misalnya wajib, tidak salat subuh, bagaimana mereka melaksanakan salat Jumat. Jadi kita harusnya kita adakan juga hubungan dengan orang tua, dengan mungkin kita mengadakan kuesioner atau apa yang agar orang tua itu dapat mendorong siswanya, mendorong anaknya untuk melaksanakan salat Jumat dengan baik sesuai ketentuan syariah. Karena mereka bisa juga di melaksanakan salat Jumat itu hanya untuk misalnya karena ada teman atau ada yang setuju atau
karena mau. Nah ini perlu ada korelasi, ada hubungan dengan dukungan gitu ya, dukungan. ada hubungan dari orang tua. Pasti bagus sekali Pak, ini rencana itu bagus sekali. Nah, kira-kira ada rencana ke depan kapan kira-kira bisa mau bikin kuesioner atau mau mungkin bisa raya atau kapan atau mana ada rencana itu ke depan sama mungkin bersama bisa nggak sekolah karena saya tidak mungkin sendiri kan gitu Itu karena nanti atau nanti dikoordinasikan dengan guru-guru lain. Karena mungkin guru-guru lain juga ada hal-hal yang perlu dikoordinasikan dengan siswa dengan orang tua siswa. Ada keserasian, ada kekompakan antara guru agama dan guru lain. Karena supaya dalam satu kali kita melaksanakan hubungan atau mengadakan angket, mengadakan sejenis begitulah dengan orang tua siswa, itu semua tercover, tidak hanya agama saja, supaya itu semua terkoordinasi. Oke Pak Teman, kita udah ada di penghujung pembicaraan ya. Artinya dari beberapa hal yang kita bicarakan tadi mengenai bagaimana sholat Jumat, kemudian anak-anak ini supaya dia ada sholat Jumat dan korelasi dengan orang tua juga. Nah, kira-kira ini apa nih yang sudah Bapak dapatkan dari pembicaraan kita pada hari ini? Pembicaraan kita tentang tentang pelaksanaan sholat Jumat di kelas tadi. Anak-anak dan korelasi dengan orang tua tadi. Apa nih yang sudah didapatkan dari saya untuk hari ini mendapatkan pencerahan tentang bagaimana melaksanakan pengajaran, melaksanakan pendidikan dengan baik, juga tentang bagaimana kita akan mengadakan tindak lanjut ke depannya Pak ya. Tindak lanjutnya ke depan. Karena sesuatu itu kalau kita hanya melaksanakan itu mandek di sini saja, tidak ada lanjutnya, tidak ada gunanya Pak ya. Tidak ada. Iya betul sekali, betul sekali. Ya pertama jadi hari ini Pak ya. Jadi di sini saya sedikit menyampaikan Pak ya untuk hari ini kan tadi pembicaraan kita, sesi coaching kita tadi itu saya sudah berusaha untuk menyampaikan keterampilan inti coaching. Ya, keterampilan inti coaching itu yaitu mendengarkan dengan aktif, gitu ya. Dan saya sudah memperhatikan keadaan pro, present dan berusaha untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan supaya Bapak mengeluarkan ide-ide untuk pelaksanaan ke depannya. Kemudian bagi saya Pak ya, nanti ke depan yang perlu saya tingkatkan itu, saya kira saya masih perlu untuk meningkatkan bagaimana saya menyusun pertanyaan-pertanyaan yang menggali ide-ide baru dari yang kita respondenkan tadi. Oke. Berikutnya Pak mengenai mendalik nih, artinya setelah ini kita berbicara panjang lebar ya, mulai tadi kita sebelum pembelajaran sampai tadi saya melihat Bapak mengajar, kemudian sampai ini setelah selesai pembelajaran dan kita masih berdiskusi, apa sih Bapak rasakan gitu? Yang perasaan Bapak itu seperti apa sih? Bapak rasakan apa saat kita mulai tadi pra mengajar, kita berdiskusi, kemudian sampai mengajar, kemudian sampai setelah pasca mengajar, perasaan seperti apa yang Bapak rasakan? Ini kita sebagai guru, saya kira perasaan kita itu lebih baik artinya yang akan datang itu harus lebih baik daripada pelaksanaan pembelajaran sekarang. Karena itu kita ini dituntut untuk adanya perubahan. Tidak hanya mengajar itu dengan cara-cara lama ataupun metode-metode yang hanya itu saja. Tapi yang terpenting adalah bagi saya, sebagus apapun metode, yang penting adalah pelaksanaannya. Sebagus apapun metode, kalau tidak dilaksanakan, tarifnya ya Pak ya. Artinya biar betul-betul bagus luar biasa di atas kertas, tapi tidak dilaksanakan kan ya. Jadi tidak berguna juga gitu ya. Iya, jadi harus lebih baik lagi gitu ya. Kemudian ada merasa lebih nyaman atau gimana gitu kan? Untuk pelaksanaan
belajar mengajar, saya rasa kita lebih rileks dengan siswa, dan saya kira karena siswanya kitanya juga lebih rileks, juga siswanya menjadi lebih senang, maka saya kira pelajaran akan menjadi berhasil. Iya. Oke Pak. Pak, luar biasa sekali Pak ya. Jadi kita ke depan harus lebih bagus, ada perubahan, saya datang ada perubahan menjadi lebih baik, bisa mengenalkan menjalankan dalam pembelajaran, sehingga tingkat keberhasilannya diharapkan pun akan lebih meningkat. Oke Pak Tamda, terima kasih sekali atas waktunya. Ya, semoga apa yang direncanakan ini nanti sesuai dengan rencananya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin, sehingga bisa terlaksana dengan baik. Begitu. Saya minta maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan selama kita observasi. Itu apalagi ini mendekati bulan Ramadan kayak ya, mudah-mudahan semuanya dijabah Allah. Saya kira demikian. Assalamualaikum. Sebelumnya saya minta doa kepada Bapak untuk Berdoa untuk gurunya Pak Tamda. silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallam ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam jami'al ahwal wal afat wa ta'ala bi jami'il hajat wa bi jami'is sayyi'at wa tarfa'na bi tabi'at darajat wa salawat min jami'il khairat wa ya'lamu mamat. Allahumma inna nas'aluka ridha wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'anil muslimina wal muslimat wa min rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bi fadli subhanahu wa ta'ala wa salamun ala al mursalin wa salamun ala al mursalin.